Oke teman-teman, ketemu lagi bersama Bedah Mengajar. Kali ini kita akan membahas mengenai kesalahpahaman yang selama ini hadir di antara kegiatan kita sebagai pengajar, pendidik dalam proses belajar mengajar, yaitu tentang menghafal. Menghafal itu sudah tidak usah lagi digunakan. Menghafal itu sudah tidak sesuai lagi gitu kan. Karena kita masuk ke dalam kategori low order thinking skill atau LOTS teman-teman dalam taksonomi Bloom. Nah, jadi dalam sini nih ada istilah low order thinking. Nah, ini disalahpahami sebagai anggapan menghafal itu tidak penting, bahkan untuk pembelajaran. Nah, ada beberapa faktor hal ini timbul. Salah satunya adalah karena penekanan berlebihan justru kepada HOTS, high order thinking, atau berpikir tingkat tinggi itu seolah-olah kita harus didorong ke sana semua. Dalam konteks pendidikan akhirnya yang namanya low order thinking ini kayak diabaikan atau disingkirkan. Jadi kayak istilahnya nggak penting lah pakai low order thinking, langsung aja tembak ke atasnya tuh high order thinking. Tapi apakah benar demikian? Kita bahas dulu ya teman-teman. Terus ya kenapa itu juga terjadi faktornya? Kenapa kita selalu kayak didorong terus ke arah high order thinking? Karena selama ini mindset kita adalah penilaian itu fokusnya udah hafalan aja gitu ya. Dan itu juga mempersepsikan bahwa hafalan itu tidak terlalu penting akhirnya. Karena apa? Karena kita selalu didorongnya itu untuk high order thinking. Ya udah, jangan menghafal, jangan menghafal gitu. Kemudian ini juga timbul karena kita kurang memahami filosofi dari taksonomi itu sendiri. Nah, ini yang menyebabkan tafsiran-tafsirannya jadi keliru gitu. Apa sih sebenarnya filosofi di dalam taksonomi Bloom? Nah, ini taksonomi Bloom nih ya, teman-teman semua. Ada LOTS itu terbagi dari C1 pengetahuan, pemahaman, penerapan 1, 2, 3, yaitu ada mengingat, memahami, dan mengaplikasi. Jadi mengaplikasi ini masih low order thinking. Terus kemudian ada high order thinking skill atau HOTS, ini ada di penerapan, ada di analisis, evaluasi, dan juga sintesis. Jadi menganalisa, mengevaluasi, dan membuat atau menciptakan. Apa dong filosofi di balik taksonomi ini? Jadi bukan dimaksudkan untuk mengkotak-kotakan jenis pemikiran. Sekali lagi, kita cenderung kayak memisah-misahkan aja nih. Nah, ini sebenarnya membantu kita sebagai pendidik dan juga sebagai siswa untuk memahami proses berpikir yang kompleks. Karena apa? Karena setiap kategori dalam taksonomi Bloom ini punya peranan penting dalam pembelajaran dan tidak ada yang lebih superior dari yang lain. Artinya kalau kita tanpa low order thinking itu nggak akan terjadi high order thinking, dan high order thinking juga tanpa melalui low order thinking juga nggak akan jadi apa-apa gitu loh. Jadi dua-duanya ini sangat penting, nggak bisa dipisahkan dong. Ya jelas lah nggak bisa dipisahkan. Sabar, kita tahan dulu ya. Kenapa sih kesalahpahaman ini masih terus ada gitu? Karena kita geser dulu nih teman-teman. Nah, kesalahpahaman ini terus ada. Akibatnya apa? Dampak yang terjadi. Ya, dampaknya akan menurunkan motivasi belajar. Karena apa? Karena tadi konsepnya hanya pada hafalan gitu kan ya. Hanya pada konsep hafalan itu yang menjadi seorang siswa itu jadi tidak merasa termotivasi. Atau motivasinya, alah ngafalin lagi, ini mesti dihafal ya, kayak gitu. Kenapa sih kita mesti ngafalin? Karena kita balik lagi nih, mengkotak-kotakan, menerjemahkannya secara terpisah gitu ya. Terus kemudian yang akhirnya kita akan terbatas kemampuan berpikir kita karena tidak memiliki apa tadi fondasi lots yang kuat nih teman-teman. Karena fondasi lots yang nggak kuat ini yang mengakibatkan kesulitan dalam berpikir kritis. Fokus berlebihan juga pada menghafal. Jadi ada budaya yang berfokus pada nilai dan kelulusan, bukan pada pemahaman dan juga pengembangan diri. Ini kemudian menganalisis, ya kalau misalnya pengembangan diri itu kan kita sampai ke sini nih. Kita nggak berhenti hanya di aplikasi aja selesai. Gitu. Kita akan mendalami dulu, menyelami lebih dalam tentang HOTS dalam taksonomi Bloom ini. Nah, taksonomi Bloom ini seringkali dibatasi hanya kepada pembuatan soal saja,
Sepertinya ini yang menjadi salah tafsir yang berikutnya. Kenapa? Karena mindset kita bukan sekedar kemampuan mengerjakan soal rumit. Jadi inti dari HOTS itu bukan hanya soal yang rumit, tapi bisa nggak kita mentransfer itu menjadi sebuah keterampilan atau kemampuan untuk berpikir kritis, kreatif, dan juga mandiri. Karena yang diyakini adalah HOTS itu mendorong siswa untuk bisa mengaplikasikan, bisa menciptakan, bisa mengevaluasi, dan juga bisa menganalisis. Dari apa? Dari pengetahuan keterampilan dalam situasi yang nyata, menilai informasi berdasarkan kriteria dan bukti yang relevan, memecah informasi menjadi bagian yang lebih kecil, dan menghubungkan bagian tersebut. Nah, inilah yang kita sebut tadi sebagai pengembangan diri gitu. Ini pada gilirannya sampai ke sini juga nanti. Sedangkan kalau kita hanya mengkotakkan, memisahkan antara HOTS dan LOTS saja, ya kita jadi terkunci aja di situ, nggak kemana-mana gitu ya teman-teman semua. Sekarang kita boleh lanjut. Kalau udah ada mindset, sekarang kita ke sini. Keterbatasan dalam penerapan HOTS. Tadi kan kita udah ngomong panjang ya tentang, wah HOTS itu keren dan hebat ya, bisa membuat orang itu berpikir kritis. Sebenarnya ada gak sih keterbatasannya? Keterbatasannya jelas ada gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama kurikulumnya pada kurangnya pelatihan. Mungkin itu bisa terjadi. Jadi banyaknya tafsir segala macam. Budaya belajar yang masih menekankan pada hafalan di beberapa konteks gitu ya. Penilaian yang tidak berfokus pada hafalan. Jadi penilaiannya baru berfokus pada hafalan aja tuh. Belum naik ke dalam high order thinking. Itu juga yang menjadi kondisi di mana kita semakin ngerasa bahwa sama aja nih gitu, dengan low order thinking ya. Nah, ini semua teman-teman yang menjadi keterbatasan dari penerapan HOTS. Nah, bukan sekedar soal yang rumit, kita naik lagi bagaimana membangun mindset dari belum yang baik. Membangunnya ada berarti kita mesti membuat memahami filosofinya dulu tuh dari atas ya, filosofi yang secara utuh. Jadi kategori taksonomi ini saling terkait dan dibangun atas fondasi LOTS yang kuat. Nah, merancang pembelajaran juga berfokus pada HOTS ini memberikan siswa kesempatan untuk menganalisis, mengevaluasi, mencipta, mengaplikasi pengetahuan mereka. Menggunakan penilaian yang beragam, karena kita akan mengukur pemahaman kemampuan siswa melalui berbagai metode, bukan hanya hafalan. Membudayakan diskusi dan refleksi, mendorong siswa tidak hanya menerima informasi, tapi juga mempertanyakan, menganalisis, mengevaluasi informasi tersebut. Memberikan pelatihan dan dukungan kepada guru. Nah, ini penting memberikan pelatihan yang memadai kepada guru untuk merancang melaksanakan pembelajaran yang berfokus pada HOTS tadi. Nah, bagaimana kita mencegah kesalahpahaman? Nah, ini tadi udah ya, dampak kesalahannya. Jadi kalau kita mau mencegah kesalahpahaman itu nggak berlarut-larut gitu ya, bahwa kita harus memahami semua kategori itu penting dan saling terkait, kategori di taksonomi tentunya. Terus mendesain kegiatan belajar yang melibatkan berbagai tingkat pemikiran, dari menghafal, analisis, sampai evaluasi dan mencipta gitu ya. Terus menggunakan berbagai metode penilaian untuk mengukur pemahaman dan kemampuan siswa, bukan hanya hafalan. Mendorong siswa untuk tidak hanya menerima informasi, tapi mempertanyakan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi tersebut. Baru di sini, ketika kita mendesain pembelajaran, melibatkan tingkat pemikiran, di sini kita sebagai guru juga harus membiasakan diri untuk menerapkan HOTS di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mendesain kegiatan belajar seperti apa? Bagaimana caranya? Nah, ini yang paling utama dan paling mendasar gitu ya untuk membangun pembelajaran tingkat tinggi atau HOTS ini adalah membiasakan diri dalam bertanya. Jadi kita melatih untuk mengajukan pertanyaan yang sifatnya terbuka. Nah, yang kita hindarin adalah pertanyaan tertutup, jawaban iya atau tidak, boleh atau enggak gitu kan. Gali dengan pertanyaan mengapa, bagaimana, apa yang terjadi jika gitu ya. Nah, ini terus kemudian kita juga bisa diterapkan di dalam percakapan sehari-hari. Gunakan pertanyaan terbuka saat bercakap-cakap dengan keluarga, teman, atau kolega. Kemudian merefleksikan pengalaman, ajukan pertanyaan pada diri tentang peristiwa yang kita alami.
apa yang kita pelajari, apa yang dapat kita lakukan secara berbeda. Nah, kemudian mencari perspektif yang berbeda, ini juga menjadi salah satu mengaplikasikan HOTS di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai pengajar, sebagai pendidik. Baca berbagai sumber informasi, jangan terpaku sama satu sumber, cari informasi dari berbagai sudut pandang untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Berdiskusi dengan orang lain, dengarkan pendapat, ide, bahkan jika berbeda dengan kita, coba pahami perspektif mereka. Analisis informasi secara kritis. Jangan mudah terima informasi begitu saja, pertanyakan sumbernya, kredibilitasnya, dan relevansinya. Coba hal baru dan coba pecahkan masalah. Kasih solusi, gitu ya. Keluar dari zona nyaman, tantang diri kita untuk mencoba hal baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Hadapi masalah dengan kreatif, karena ketika kita punya masalah, jangan hanya cari solusi yang tepat dan mudah, tapi coba cari solusi yang kreatif, inovatif. Belajar dari kesalahan, jangan takut membuat kesalahan. Kesalahan sebagai proses dari belajar yang terpenting, kita belajar dari kesalahan tersebut dan coba lagi dengan cara yang berbeda. Kemudian membiasakan untuk merenungkan dan mengevaluasi. Luangkan waktu merenungkan pengalaman kita. Apa yang kita pelajari dari pengalaman tadi? Apa yang dapat kita lakukan hal yang berbeda di percobaan berikutnya atau di kali kesempatan yang lain gitu ya, mengevaluasi kemajuan kita, menerapkan tujuan untuk diri kita sendiri dan pantau kemajuan kita, rayakan apa yang kita pelajari, terus dari kegagalan tersebut rayakan apa yang kita peroleh dan pelajari dari kegagalan kita. Nah, terus berkembang dan terus belajar. Baca buku, ya kalau kita kaitannya dengan HOTS ya baca buku tentang HOTS gitu ya. Banyak sumber yang tersedia yang bisa kita pelajari lebih lanjut lewat podcast, lewat denger seminar online atau offline, YouTube atau teman atau rekan yang memang sudah paham tentang HOTS itu seperti apa. Ikut pelatihan dan workshop tentang HOTS. Ada banyak pelatihan workshop yang ditawarkan oleh organisasi pendidikan dan juga profesional. Bergabung dengan komunitas guru. Sehingga kita bisa bertukar ide pengalaman dengan guru lain. Membantu kita mengembangkan keterampilan HOTS kita. Nah inilah teman-teman kira-kira pembelajaran di dalam video bersama Bedah Mengajar tentang mengurai kesalahpahaman tentang menghafal. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi, sampai jumpa bersama Bedah Mengajar. Sahabat online teman-teman pembelajar. Terima kasih teman-teman.